kalau kita bicara tentang power ya, kan ada satu adagium yang bilang bahwasanya power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Artinya ada satu teori yang meyakini banget bahwasanya manusia itu ketika dia terpapar dengan power tuh ngajak dia ke arah yang jahat sebenarnya. Membuat dia kayak mau melakukan yang jahat. Kalau dia punya absolute power, dia akan berbuat kejahatan pastinya. Semena-mena. Ya. Nah, ini yang terjadi pada BGN menurutku. Powernya terlalu besar. Ya. Dan akhirnya apapun yang dilakukan seolah-olah harus jadi karena atas nama presiden. Karena presiden minta ini untuk diprioritaskan, diutamakan. Mentang-mentang ini program kesayangannya presiden. Seolah-olah dia bisa melakukan apapun. Betul. Dengan kos kaki ya, dengan harga. Nah, itu dia. Nah, kos kaki harga 100.000. Betul. Motor 1 triliun. Kecuali Anda nge-gym masuk akal tuh. Nah, ada kos kaki tertentu kan, tapi mohon maaf ya. Iya, benar. Kan nggak dipakai sama BGN juga. Betul. Dan motor listrik juga. Balik lagi ketika mereka mengkomunikasikannya itu parah banget sih menurutku. Karena kayak dikatakan kenapa harus pakai seragam? Alasannya adalah coba lihat anak SD, SMP, SMA. Orang sekolah aja pakai seragam, masa BGN nggak pakai seragam? Pikir, tanya di mana? Betul. Nah itu salah satu contohnya misalnya. Nah artinya kalau aku melihat ini cepat atau lambat sih pasti akan terjadi. Karena powernya sudah absolut. Nah lalu kalau kita lihat misalnya diganti dengan yang baru misalnya. Lo gimana melihat optimismenya dengan diganti yang baru? Ibu Nani itu pernah dalam satu wawancara dia mengatakan bahwasanya dia aware banget bahwasanya SPPG itu seringkali dalam tanda kutip ya bermasalah. Misal ada satu anak anggota dewan menguasai sekitar berapa? 21 atau 24 SPPG kurang lebih begitulah. Atau misalnya kayak 600 dikuasai oleh institusi tertentu, ada 3.000 dikuasai oleh institusi tertentu kalau nggak salah, nanti coba dicek lagi. Tapi banyak banget nih kayak bagi-bagi sebenarnya. Dan akhirnya setelah diteliti lagi yang paling banyak berasal dari partai tertentu juga. Dan itu partai misalnya yang sangat berhubungan dengan presiden misalnya. Nah, menurutku itu problem sih. Karena yang kayak gitu aja kan sudah berarti kan meskipun itu kayak legal, tapi kan sebenarnya ini bagian daripada favoritism ya. Betul. Yang mana itu kan jadi pertanyaan bergizinya buat masyarakatnya atau buat yang punya dapurnya kan. Makanya ketika kemarin mereka ngumpul di Sentul gitu kan ya. Itu ada orang komen, biasanya kan pemerhati komen kan. Aku mengambil kebahagiaan dari komen. Tulisan komennya gini, penerima manfaat MBG yang sebenarnya. Betul. Itu bukan komenku sih, aku cuma baca komen aja. Itu kan orang bebas berkomen. Ya, true banget sih. Kenapa? Karena dan balik lagi ternyata kita jadi lihat kan. Ternyata kepala-kepala SPPG ini yang ternyata pas diundang di Sentul itu ya seperti itulah kualitasnya ketika dipanggil sama presiden, sikapnya kayak apa dan seterusnya. Nah, aku melihat ya masih jauh sih daripada apa yang harusnya terjadi di Indonesia. Tapi lo dengan orang yang ditunjuk, gue nggak tahu ya apakah nanti akan diganti lagi atau gimana, kan masih terlalu dini untuk ngomong ya. Betul. Tapi kalau lo bisa memprediksi atau lo sendiri melihat Ibu Nani ya, Ibu Nani SD yang namanya. Iya, akan lebih baik atau? Oke. Aku kepalaku tuh penuh dengan track record. Nah, dan aku senantiasa ngelihat apa yang digunakan oleh track record ini pada Indonesia misalnya. Contoh misalnya ya, Pak Dadan misalnya, kenapa dia dipilih? Itu kan karena ada satu sejarah dengan Pak Prabowo kan, loyalitasnya Pak. Ibu Nani juga sama. Itu juga karena ada sejarah dengan Pak Prabowo. Yang kalau misalnya dilihat, itu juga kadang-kadang membuat kita juga geleng-geleng juga sih kalau lihat sejarahnya. Nah, artinya kalau menurutku adalah ketika dia milih, Pak Prabowo tuh milih orang-orang untuk ditempatkan, ternyata itu tidak bisa lepas daripada favoritism tadi. Nah, harusnya kalau misalnya pemimpin yang baik, itu kan ngelihat sesuatu kan dari ini kita mau ngerjain apa nih. Dan kalau andaikan yang ngerjain ini adalah yang paling bagus adalah dia, meskipun aku nggak suka, harusnya kan dia yang dipilih kan. Karena kita lagi mau get it done, bukan mau untuk mau untuk main-main atau hiburan gitu maksudnya. Kalau hiburan kita bisa aja favoritism misalnya. Tapi kalau ini urusan negara, menurutku harusnya nggak boleh sih. Nah ternyata yang Bu Nani ini kan karena memang grupnya Pak Prabowo kan ya, bukan orang yang memang punya pengalaman di program itu. Jadi menurutku sih sama aja sih. Kalau menurut lo ya, kalau gue punya pendapat yang berbeda. Nah gimana? Kalau menurut gue adalah lebih baik bisa jadi ya. Ya itu waktu yang bisa menjawab sih. Gue nggak akan bisa bilang dia akan lebih baik atau enggak. Tapi mungkin pada saat ini, kenapa yang dipilih beliau, mungkin benar yang kata Ustadz bilang, mungkin favoritisme bisa jadi. Kan semua probabilitas selalu ada. Dan isi hati siapa yang tahu. Betul. Kita kan nggak pernah tahu. Jadi itu valid juga. Tapi kalau menurut gue bisa jadi karena mungkin Pak Prabowo ada nama, tapi nggak ada yang mau. Karena posisi bisa jadi itu. Bisa jadi mungkin beliau sudah mencoba untuk se-fair mungkin. Iya, benar. Sepertinya orang ini capable. Coba tapi dia nggak mau ya. Maaf. Iya, betul. Iya juga sih. Bisa banyak kan itu bisa banget sih. Angle kan banyak. Bisa. Angle kan banyak. Tapi apapun itu kalau saya sih berharap
mudah-mudahan belajarlah dari kesalahan yang sebelumnya gitu aja sih. Yang sebelumnya maksudnya siapa ya sebelumnya? Ya, Mbak Dada. Yang sebelumnya, oh ya. Iya, Mbak Dada. Kirain sebelumnya lagi. Oh enggak. Soalnya kalau yang sebenarnya dia nggak makan gratis, dia bansos gratis. Iya. Sebenarnya enak loh ngobrol sama Felix Siaw kalau saya kenal Gibran. Ngomong apa aja bebas, aman cuy. Aman ya, aman. Kita aman. udah coba kemarin di Muslim. Betul. Udah kita coba. Aman. Dan juga ini kan semua kan keresahan bersama. Iya, benar. Malah menurut gua tanda kita masyarakat yang dewasa bisa ngobrol begini. Menurutku harusnya Gibran jadi kepala BGN. Betul. Menurutku. Betul. Nanti pakai AI. Kan dia juga pernah jualan makanan. Betul. Bangkrut nggak? Belum nggak? Gua nanya nih karena nggak tahu. Karena nggak tahu. Coba di WhatsApp dulu. Coba nanti saya tanya dulu deh. Coba di WhatsApp Tapi dulu. dari track record harusnya kalau pernah jualan makanan harusnya tahu kan. Kalau 10.000 per 2 piring kali loh kurang. jualan makanan. Martabak pernah jualan. Oh, pisang pernah jualan. Kalau pisang kayak sama. Iya, kayaknya sama kakaknya juga deh. Iya. Terus ada lagi jualan makanan. Restoran. Restoran. Kalau nggak salah manajernya namanya Fufu Papa. Fufu Papa. Iya. Itu akunnya kalau itu. Bukan akun beliau. Bukan. Akun nggak tahu akun siapa. Kita nggak tahu. Betul. Nah, tapi kita kan lagi seru banget nih. Kita lagi ngelihat orang tuh banyak banget yang mengkritik pemerintah yang menurut gue itu sebuah hal yang masuk akal karena kan kritik itu muncul dari nggak gini. Kalau gue harus kasih disclaimer dulu. Sebenarnya banyak yang kritik kepada pemerintah. Ini sebenarnya kita bisa lihat bukan mereka membenci pemerintah. Benar. Karena mereka sebenarnya peduli. Benar. Dan mereka masih pengen ini bisa jadi lebih baik. Benar. Malah harusnya indikator kita harus mulai was-was kalau udah sama sekali nggak ada Benar yang banget. ngomong. Jadi sebenarnya semuanya masalah angle aja sih. Betul. Nah, tapi balik lagi, kalau dari lo sendiri nih, kalau misalnya lo bisa ngelihat, kalau kita, ya ini hitung-hitungan bodoh lo aja lah, mungkin karena sulit juga kalau pakai data ya. Dari let's say misalnya 100 yang mengutarakan pendapatnya mengenai pemerintah, kalau menurut lo tuh sekarang yang cuman untuk marah dan yang cuman benar-benar peduli, kalau lo sendiri itu bisa ngeliat berapa persen dan berapa persen? Pertama, sebelum jawab berapa persennya, gue harus ngasih tahu tentang kritik dulu ya. Sebenarnya menurutku kritik tuh bukan hanya bagian daripada hak deh, tapi bagian daripada kewajiban sebenarnya daripada rakyat. Contoh kayak gini deh, kalau lu lagi ada masalah sama istri, yang paling parah lu lakukan ke istri ngapain? Pasti harus ngomong sih sebenarnya. Kalau gue sih pasti harus. Gue sebenarnya nggak suka sama lo gini-gini. Tapi yang lu lakukan realnya apa? Gue yang paling menurut istri lu yang paling nggak enak? Marah pasti lah. Marah ngapain misalnya? Gue sih pasti ngamuk. Gue marah ngamuk dan ngomong. Pasti. Oh, berarti lu termasuk suami yang baik, serius? Oh ya? Serius? Karena gue pasti nggak akan ngelakuin lebih dari itu ya. Daripada tidur di sofa. Karena gini, contoh ya, aku sama istriku ya, menurut istriku yang paling nggak enak bagi dia adalah silent treatment. Oke. Ya kan? Kalau lo masuknya silent. Karena aku sebagai laki-laki, ketika misalnya contoh ya, ketika aku lagi nggak enak, daripada kita marah dalam tanda kutip sesuatu yang parah atau main tangan, nauzubillah, yang mudah-mudahan jangan ya. Jangan sampai lah ya. Kita diam kan ya. Tapi diam ini adalah ternyata hukuman paling tinggi. Dia sering kali bilang gini, lebih baik kamu marah aja deh, udah marahin aku aja gitu. Udah kamu marah aja nggak apa-apa, yang penting selesai. Tapi paling nggak kamu ngomong gitu maksudnya. Karena betul, yang paling orang nggak peduli itu adalah ketika dia sudah diam. Jadi ketika dia nggak peduli itu justru adalah sebuah hukuman yang paling berat menurutku. Di agama juga sama. Di dalam Islam dikatakan sama Rasul, bentuk siksaan Allah paling besar adalah ketika Allah diemin hambanya. Ya. Ketika hambanya kayak dibiarin, udah serah kamu aja deh. Mau apa serah pokoknya dibiarin aja. Nah, sama kayak rakyat ke pemimpinnya menurutku ya, itu adalah kalau dia sudah diam itu justru bahaya banget. Karena berarti dia benar-benar nggak peduli dengan apapun yang dia lakukan. Betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menjadi seorang pemimpin menurutku adalah selalu harus siap untuk dikritik. Betul. Contoh kayak gini ya, jangankan kita punya rakyat, resiko pekerjaan. Kita nyetir aja. Kalau kita sudah megang setir, itu berarti sudah siap untuk dikritik.